Jadi firman Tuhan memberikan penekanan bahwa kehidupan di dalam dosa akan berdampak kepada penderitaan. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak meluangkan waktu kita untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan dalam kebenaran yang akan kita baca dan kita renungkan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-Mu. Firman Tuhan akan kami baca, akan kami renungkan. Karuniakan hikmat bagi kami, agar kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh kami fahami, menjadikan kami dikuatkan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, saya akan membacakan bagi kita firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat anugerah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah mendengar dan menolong umat yang mau berseru kepadanya. Jadi Allah mendengar dan memberikan pertolongan kepada umatnya yang berseru kepadanya. Jadi bagian firman Tuhan ini dituliskan agar supaya orang Israel itu yang sudah hidup di dalam penderitaan akibat dosa yang mereka lakukan, mau bertobat, mau berseru kepada Tuhan. Jadi ayat yang pertama, dalam tahun ke-23 zaman Yoahas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Jadi bagian pertama yang kita perhatikan dalam pembacaan kita di sini, bagaimana kehidupan bangsa Israel, terutama raja yang baru diangkat, yang memerintah selama 17 tahun. Dia hidup di dalam dosa. Disebutkan bahwa dia tidak menjauhi dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Itu dosa penyembahan berhala. Dosa penyembahan berhala yang tidak diberantas oleh raja berdampak kepada umat, berdampak kepada rakyat yang juga ikut menjadi penyembah berhala. Dan itu sangat dibenci oleh Allah. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa
Allah murka terhadap mereka. Ayat yang ketiga, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hasael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hasael, selama zaman itu. Jadi Allah mengizinkan Raja Aram dalam 2 zaman, Hasael maupun Ben-Hadad, menekan keberadaan hidup orang-orang Israel. Jadi firman Tuhan memberikan penekanan bahwa kehidupan di dalam dosa akan berdampak kepada penderitaan, akan berdampak kepada kesulitan, akan berdampak kepada duka cita yang berkepanjangan yang dialami oleh umat Israel. Jadi mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka menyembah berhala, dan itu sangat menyakitkan hati Allah. Dan Tuhan mengizinkan raja-raja dari negeri lain, dari Aram, untuk menekan, menjadikan mereka hidup di dalam penderitaan yang amat sangat. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi menderita, akhirnya raja kemudian berseru kepada Tuhan. Raja kemudian berseru kepada Tuhan di dalam ayat yang keempat. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan. Jadi ayat 4 ini Raja Yoahas kemudian berbalik dari penyembahan berhala dan dia memohon Tuhan menolong dia. Memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupannya sebagai raja, dan itu juga berdampak sampai kepada umat Israel, rakyat yang ada di dalam kerajaannya. Nah, ayat 4 kemudian dijelaskan bahwa dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Jadi pada saat Raja Yoahas memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan melihat keberadaan umat Israel sangat berat. Mereka ditindas oleh raja dari Aram yang membuat mereka merasakan penderitaan yang amat sangat. Tetapi pada saat raja kemudian memohon kepada Tuhan, raja meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan mendengar permohonan tersebut. Tuhan menjawab permohonan yang diinginkan oleh Raja Yoahas. Dan Tuhan memberikan jalan keluar dengan mengirimkan penolong yang disebutkan di dalam ayat yang kelima. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan mereka dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Jadi pada saat Raja Yoahas memohon pertolongan, Tuhan menjawab dan Tuhan memberikan jalan keluar dengan mengirimkan penolong yang melepaskan mereka dari tangan Raja Aram. Dan dampaknya, orang Israel boleh menikmati ketenangan. Orang Israel boleh menikmati sesuatu yang lega, bebas dari tantangan seperti tekanan-tekanan yang selama ini mereka rasakan dari Raja Aram. Mereka dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah, tanpa gangguan. Jadi dalam bagian ini kita boleh belajar bagaimana kehidupan di dalam dosa bertentangan dengan Tuhan akan berdampak kepada penderitaan, akan berdampak kepada adanya hukuman. Tuhan mengizinkan hukuman terjadi bagi umat manusia karena tidak memuliakan Dia. Tetapi jika seseorang itu mau berseru kepada Tuhan, mau memohon kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Tuhan memberikan jalan keluar, mengirimkan penolong untuk bisa menjadi pembebas di dalam kehidupan mereka, untuk bisa menikmati suasana yang bahagia kembali. Ini yang terjadi di dalam cerita yang kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ini. Jadi Raja Yoahas yang tadinya hidup jahat di mata Tuhan, tetapi pada saat menyaksikan rakyatnya menderita,
dia kemudian datang memohon kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menjawab permohonannya dengan mengirimkan penolong yang membuat mereka boleh menikmati kedamaian kembali. Jadi hal ini kita dapat pelajari dengan melihat kembali bagaimana permohonan kita, jika kita mengalami penderitaan, pasti akan ada jawaban dari Tuhan jika kita bermohon dengan sungguh-sungguh. Kita hidup di dalam kegagalan, hidup di dalam dosa, akan berdampak pada penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, akan memberikan pertolongan, sehingga kita boleh bebas dari pergumulan permasalahan tersebut. Dimampukan untuk bisa mengatasi tantangan, godaan, cobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia, menyelamatkan manusia yang tertindas karena dosa. Itulah sebabnya dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita percaya kepada Kristus, kita juga memiliki kehidupan yang kekal dan ada tempat yang kekal bersama dengan Dia di surga. Namun sementara kita masih berada di dunia ini, marilah kita hidup benar. Marilah kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, memuliakan Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan memberikan kekuatan, kedamaian di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi berbagai persoalan yang kita temukan di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kami percaya kami diberkati, karena kebenaran firman tersebut menjadikan kami semakin dikuatkan untuk hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.